Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi alhamdulillah ya, kesempatan kali ini saya bisa bikin video, terutama ini tentang reaction video yang pernah saya buat pada saat camping pertama kali, first time, tuh kan? Nah, seru nggak tuh? Jadi banyak banget yang ngebahas nih Kak, itu tayangannya bisa tembus sampai 1 juta lebih ya. Dan dari sebagian kalian tuh kayak kepo gitu, terusannya gimana sih Kak itu kelanjutannya gitu pas camping di tempat ini gitu kan. Nah jadi kita bakal kupas lagi dan saya akan menceritakan lagi kronologi saat itu ya. Nah kita bisa tonton bareng-bareng. Jadi ini cuplikan video saat camping sendirian teman-teman. Allahu Akbar. Kebetulan nih ada pohon beringin. Oke. Ini tuh pengalaman pertama aku loh camping sendiri di pohon beringin tengah hutan gunung begini. Kayak ada yang jalan teman-teman. Ini di belakang beringin pas loh. Ini udah sore ya, sekitar jam 3. Jadi aku mau Oke guys, jadi aku berangkat itu sekitar sore ya. Dan kalian tahu nggak sih, ini tuh di bulan puasa loh. Bayangin aja bulan puasa, nggak ada yang camping selain saya kayaknya ya. Oke, ini mau cepat-cepat OTW ke sana biar kita nggak kemalaman di jalan. Nah, ikuti terus, jangan kemana-mana, oke? Ini adalah barang-barang yang udah aku siapin untuk dibawa. Jadi camping kali ini benar-benar sendirian teman-teman. Oh no! Aduh, bismillah, mudah-mudahan sendirian. Gitu. Jadi kita udah mulai memasuki pemukiman. Oke, jadi ini perjalanan untuk menuju ke lokasinya nih teman-teman ya. Nih. Dan ini tuh tempatnya emang sepi ya guys, sepi banget gitu. Udah kayak kuburan. Padahal sore gitu kan. Tapi keluarga ya, ini udah mulai nanjak. Begitulah. Dan bisa dilihat kanan kirinya teman-teman sepi banget. Aduh. Baru aja sampai sini belum masuk udah merinding. Apalagi masuk ya kan. Udah mulai jarang-jarang ada. Nih pas saya lagi ngelewatin rumah nih yang di sebelah kiri nih, itu kayak apa ya guys ya, nuansanya tuh kayak horor gitu. Masa rumah nggak ada yang nempatin? Dan ada beberapa rumah sih memang yang ketangkap sama saya, ketangkap kamera tuh. Ada beberapa rumah dan saya nggak ngeliat penghuninya kelayapan gitu. Jadi kata saya ini kampung kok sepi banget gitu kan. Itu dia masalahnya. Oke. Nggak usah berlama-lama karena sudah mulai menggelap. Tuh. Ini kita nggak bawa siapa-siapa. Tuh. Jadi kita mau mulai naik. Rasanya kalau berkemah sendiri begini ya teman-teman. Nah kalian tahu gak sih di menit ini tuh merinding parah tuh teman-teman saya. Kayak merasakan energi yang wow lumayan. Karena kayak ada yang ngikutin gitu dari belakang. Saya juga merinding sampai sekarang. Karena secara nggak langsung nih kalau misalkan saya nge-review video itu kembali ya, otomatis makhluk yang pernah ada di kamera ini, ketangkap kamera ini, dia akan datang lagi teman-teman. Atau dia akan kayak sejenis jaringan yang terkonek gitu loh teman-teman. Kayak manusia lah kalau lagi digosipin diomongin pasti, gue lagi diomongin nih gitu kan. Dan sama makhluk gaib itu seperti itu. Oh gue videonya lagi dilihat lagi nih gitu kan. Jadi dia kayak terkonek itu. Dan ini udah sekitar mungkin jam-jam 5:30 mungkin ya, jam 5, jam 5:30. Itu udah lumayan sepi ya, nggak ada yang berkeliaran lagi. Tapi memang banyak banget suara ya, karena itu masih dekat sama perkampungan atau jalan raya.
Tuh teman-teman. Jadi jangan salfok ya sama saya yang dulu masih kurus. Kalau sekarang udah cabi-cabi gitu. Kita lanjut guys. Capek teman-teman. Wah, nuansa ini ya karena nih. di atas gunung ya teman-teman, suaranya mantul. Serunya camping tuh kayak gitu guys. Kalian jangan salfok ya, namanya di atas gunung kan memang berisik. Aslinya tuh nggak mau saya kasih audio guys, audio backsound gitu, Mudah-mudahan gak nyasar. biar natural gitu kan. Ini saya udah mulai capek guys. Dan sekarang mulai masuk hutan. Jadi di sini tuh ada adegan saya kepleset sebetulnya teman-teman, cuman karena saya malu menayangkan ya, jadi saya nggak nayangin. Saking licinnya ya. Bercamping. Tuh lihat, sepi banget ya. Oke teman-teman, sebentar lagi sampai. Suara pesawat. Oh iya, pesawatnya di atas dong. Katrok ya guys. Udah, aku mau cari tempat dulu untuk membangun tenda. Jadi kita bakal bangun tenda di sini ya teman-teman, di dekat sini nih, pohon beringin ini, oke? Nih guys, jadi ini kan aku udah nyampe ya di lokasinya, dan kok merinding ya teman-teman ya. Berasa kayak ada yang hadir gitu ya. Apalagi saya di ruang studio nih lagi sendirian nih kan, sengaja saya minta sendirian aja biar lebih ngena gitu vibes-nya. Nah, ini pertama kali saya datang nih teman-teman. Sinerginya itu kayak besar banget, gede banget ya. Dan di situ saya mulai kayak ngelihat beberapa gambaran visual tentang makhluk-makhluk yang ada di situ. Cuman saat itu belum jelas banget, belum detail banget karena mungkin posisinya siang hari ya. Jadi dia belum nampakin banget gitu. Cuman tenang aja sih, sebetulnya saya udah menggambar sosok yang ada di sini nih teman-teman. Nih saya spill sedikit ke kalian. Nah, sosok yang ada di pohon beringin ini. Nih kalian bisa lihat. Jadi kalian bisa nebak nggak kira-kira? Coba yang tahu ini sosok apa? Tulis di kolom komentar. Nah, ini sosoknya itu sosok bertaring. Tuh, taringnya tajam ya, lumayan ya. Gigit kalian, gitu. Robek-robek nggak tuh? Dan ini matanya tuh kayak hitam, tapi dia bisa berubah juga menyala merah gitu kan. Dan ini bola matanya tuh kosong gitu teman-teman, mengerikan banget ya. Nah, ini saya berhasil ngegambar sosok ini tuh setelah saya diganggu ketika malam hari. Nah, cuman ini saya spill dikit ke kalian ya. Jadi buat kalian yang tahu ini kira-kira sosok apa, bisa tulis di kolom komentar dulu. Oke, sebelum kita lanjut. Kita lanjut dulu guys. Biar kalian gak penasaran kira-kira di situ sosoknya tuh apa sih, kok kayaknya gede banget energinya. Ya itulah. Lihat. Tuh. Gelantungan. Assalamualaikum. Tuh. Ini saya berusaha untuk netralin aja guys sebenarnya. Sebenarnya merinding gitu kan. Kita bangun di sini, di akarnya, tuh serabut-serabutnya. Sini nih, oke. Lebat banget ini. Yaudah, kita bangun di situ ya. Ya teman-teman, kita mau bangun tenda dulu. Kalian percaya nggak sih ini butuh effort banget loh. Pohon besar kayak begini banyak penghuninya.
Iya bener, emang banyak. Ya, tempat sebenarnya banyak penghuninya. Jadi ini zaman tenda saya masih tenda yang super ribet, dan dia harus dipasangin flysheet ya, supaya nggak hujan, apalagi lagi musim hujan guys. Tuh, bawaan saya banyak banget ya, lampunya segede gaban gitu. Zaman masih awal camping guys, belum paham gitu kan, belum paham camping tuh bawaannya apa aja sih yang enak, simple gitu kan. Agak ini biar relax dulu ya teman-teman ya, terlalu tegang nggak enak, senam jantung kalian ntar. Tendanya kecil banget guys. Maklum lah ya, namanya juga Solo. Dan ini tendanya masih yang tembus gitu, kehujanan. Bentar ya guys, aku pasang dulu. Ini nyamuknya super banyak guys di pohon ini. Banyak nyamuknya. Oke. Mulai gelap, waktunya bentar lagi buka puasa. Kalau memang nggak keburu, nanti kita buka pakai air dulu, baru kita masak ya. Ini saya buru-buru karena Ini bentar lagi namanya buka sleeping puasa. bag nih, teman-teman. Biar buat pasangin matras juga, yang matrasnya bisa muat full. Dan ini sleeping bag untuk tidur, biar nggak kedinginan. Dan ini lampu cuy. Ya, cara ngidupinnya gitu. Lampunya lucu ya. Putet. Iya. Masih gede gitu. Keren kan? Iya keren banget dah, senang, terserah lu dah. Coba lihat sih. Nyamuk jangan masukin nyamuk ya. Teman-teman, keren banget ya. Kalian tau gak sih sebenarnya di balik senyuman itu tuh kayak merinding, tau gak sih sebetulnya, kayak aduh gimana nih nasib gue ntar kalau misalkan malam hari guys gitu kan, karena ini first time banget, pertama kali camping gitu kan. Kalau masih siang gini kayak oke lah, masih aman gitu. Giliran udah malam, ya Allah, merinding dah. Dari mulai suara-suara nih, tekek, suara ranting jatuh, suara angin kencang gemuruh tuh, itu yang bikin kayak nggak tahan gitu kan. Ditambah energinya kayak panas gitu, bawaannya kayak aduh gerah banget ya di sini ya gitu kan. Padahal di atas gunung tuh kan teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Ya kalian yang belum pernah ngerasain camping sendiri, mungkin kalian wajib coba deh camping sendirian biar tahu tuh rasanya gimana gitu. Kan teman-teman juga ada nih yang bilang timbang camping gitu doang lebay. Kalian cobain dah camping di gunung, di kuburan, apa di mana gitu kan. Dijamin pasti kalian bakal ngerasain tuh gangguan-gangguan apapun yang bikin bulu kuduk kalian merinding. Tuh teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Aku mau bikin menu buka puasa. Tadi kita udah buka pakai air mineral. Dan sekarang mau bikin nasi goreng. Wow. Kita bikin yang simpel-simpel aja sih. Oke, ini saya masak. Maaf ya teman-teman, ini banyak banget Nasgor. Jadi kayak harus gemes-gemes gimana gitu. Jadi emang Lupa nggak pakai kostek yang panjang, harusnya tadi aku tuh sengaja masaknya banyak biar nanti tuh tinggal diangetin gitu guys. Jadi emang jangan kalian pikir wah ini ada timnya nih gitu kan, karena ada beberapa nih yang komen masaknya banyak banget tuh, emang habis badan kurus gitu kan. Ya ampun, nyesek nggak tuh. Sebenarnya ini saya sekalian masak biar nanti bisa diangetin lagi, jadi nggak perlu nge-oseng-oseng, tinggal diangetin terus dimakan gitu teman-teman. Tuh, vibes-nya ya enak banget gitu. Nah ini udah mulai merinding teman-teman.
Oke, nih udah mulai makan, udah mulai semi horornya nih, kerasa nih. Kalian tahu nggak sih guys, seribet apa diriku ini memindahkan kamera dari ujung A ke ujung B. Jadi mungkin di antara kalian kayak, terus siapa yang jadi kameramen gitu kan? Hello, sekarang kan banyak nih namanya teknologi ya, ada tripod ya kan? Jadi saya bawa beberapa tripod untuk ditaruh di beberapa sudut gitu guys. Dan per ininya tuh harus diambil kan, dari mulai masak, pindahin ke tempat yang jauh gitu kan, pindahin lagi kemana gitu kan. Nah itu namanya juga udah zaman canggih ya guys ya. Nah ini nih di sini nih teman-teman, tiba-tiba ada ranting dari atas kayak bunyi cetak gitu kan, cuman kayaknya nggak ketangkap sama audio nih pas saya lagi asik-asik minum gitu kan, selingak selinguk kayak bocah hilang gitu. Oke, nyanter ke atas. Kenapa? Ada suara ranting bunyi gini. Dari sini nih. Kayak gitu tuh rantingnya. Coba kalian bayangin guys, kali pertama camping. Nah teman-teman, jadi aku mau istirahat. Ini udah larut banget ya. Banyak nyamuk teman-teman. Aku emang sengaja pakai lampu dari luar teman-teman biar terang, jangan gelap-gelapan banget kan serem. Oh no. Biar kalian gak salah paham ya teman-teman, jadi setelah makan tadi emang aku udah sempet sholat ya, tadarus juga ya, pastilah sekalian nunggu isya gitu. Dan ini tuh udah skip jam berapa itu ya, karena kan butuh istirahat juga ya, duduk dulu, atur kamera lagi gitu kan. Mungkin sekitar udah ada jam malam lah ini, malam ya teman-teman. Selamat tidur dulu teman-teman, selamat istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam banyak banget nyamuk teman-teman. Tuh, tapi dia tidak bisa menggigitku. Bisa. Oke, jadi ini saya percepat teman-teman. Nah, ini yang pas aku lagi nonton lagi nih videonya, ini suara apa? Cetuk gitu kan. Ya aku pikir kayak ranting kali ya, jatuh ya dari atas ya gitu kan. Cuman berusaha untuk tetap relax biar nggak panik gitu teman-teman. Ini dipercepat ya guys, emang durasinya tuh lumayan panjang dari suara yang pertama cetuk gitu doang. Ini saya percepat. Nah ini yang ganjel nih teman-teman, merinding gak tuh? Merinding saya, berasa kayak ada yang hadir nih di studio. Jadi ini kali pertamanya bikin saya kaget nih, suara tekek tapi kayak bukan tekek tapi kayak tekek, kayak mana dong gitu kan. Ini saya udah mulai panik nih teman-teman, kaget kan, namanya lagi tidur berusaha untuk pules tapi dengar suara kayak begitu. Ya ampun, ini apalagi nih, binatang jenis apa ini gitu kan. Dan mau ngecek juga takut teman-teman, kayak aduh cek nggak ya gitu kan. Tuh. Teman-teman dengar nggak? Kayak ada suara gitu loh. Coba deh. Nah, ini udah jam berapa? Sebenarnya panik. Cuman kayak ekspresinya berusaha untuk netral aja, tapi bohong gitu kan. Sebenarnya dalam hati tuh ya Allah gimana ini, nggak kuat ini. Piye gitu kan.
serem sedep gitu kan. Udah jam 2 ini mendekati mau sahur. Jam 2 malam teman-teman. Itu jam 2 malam. Kok kayak ada yang jalan ya? Dengar nggak teman-teman? Nah, kalian tahu gak sih di sini tuh saya mulai kayak ngerasa ada yang jalan di sekeliling tenda saya. Kayak suara tepak kaki gitu loh teman-teman, kayak gitu-gitu gitu kan. Cuman nggak tahu ketangkap audio apa enggak, tapi emang saya dengar di situ kayak siapa ya ini ya gitu kan. Kayak jalan di sekeliling tenda gitu, tapi suaranya kayak ngesot gitu, kayak ngambang kayak ini gitu kan. Nah, itu udah mulai panik sebenarnya teman-teman di sini. Jadi kalau jam-jam segini memang ini ya teman-teman, udah mulai banyak orang tadarusan kan, namanya mau sahur ya. Nah, ini saya mulai celingak. Kayak ada suara orang jalan tuh. Tuh. Coba. Ini saya jelas banget nih denger nih. Mudah-mudahan ketangkep ya, tangkap audio nggak? Astagfirullahaladzim. Saya berusaha mastiin ngintip dikit-dikit nih teman-teman. Jadi penasaran kira-kira takutnya orang apa bukan gitu. Tapi kalau orang, ya kali niat banget ada orang yang ke tengah hutan, tengah malam sendirian. Perjalanan dari parkiran mobil aja untuk ke lokasi ini tuh jauh teman-teman. Dan saya bisa pastiin kayaknya nggak ada orang deh yang ngikutin saya gitu. Karena kalau ada yang ngikutin pun pasti kelihatan kan, namanya itu pohon juga renggang-renggang gitu kan. Sahur ya, kalian dengar nggak? Ada orang kayak darus atau apa gitu, nggak tahu. Ini emang udah mau dekati pagi. Cuma tadi aku kayak dengar suara-suara aneh gitu. Nah emang bener teman-teman. Jadi kayak pas ada orang tadarus, itu saya juga kayak ngedenger suara bisik-bisik gitu, kayak gimana ya, suara berbisiknya tuh kayak gitu, lirih banget teman-teman. Makanya bercampur dengan orang tadarusan itu tadi. Dan di sini memang banyak ya yang komen juga kayak nanya, Kak emang ada ya di bulan Ramadan kayak begini setan kok bisa nongol gitu kan. Nah ini saya perjelas lagi ya teman-teman, bahwasannya di bulan Ramadan itu memang setan itu dibelenggu. Tapi ini jenisnya berbeda ya teman-teman. Setan yang dibelenggu itu setan yang menggoda manusia ya. Dari kayak misal berbuat maksiat ya, termasuk bikin syahwat dan lain-lain seperti itu teman-teman. Nah, kalau setan yang memang dari bangsa gaib, jin, itu dia tidak dibelenggu teman-teman. Jadi memang kan namanya manusia ini kan hidup berdampingan dengan jin ya. Jadi ada manusia, ada jin. Ini beda alam gitu. Yang dibelenggu itu bukan kategori jin gaib yang berdampingan dengan kita, itu bukan, melainkan jenis setan yang tak terlihat ya, tak terlihat. Contohnya kayak misal kita sholat nih, itu kita banyak diganggu kan, gak fokus kan ketika Allahu Akbar, terus baru juga kabiro alhamdulillahi katsiro, tiba-tiba kayak pikirannya udah kepikiran tahu, tempe, delek, kacang, utang gitu kan. Nah, itulah jenis setan yang dimaksud ya teman-teman ya. Sama seperti hawa nafsu itu kan, ketika Ramadan itu akan dikurangi tuh. Jadi nafsunya ketika berpuasa itu akan berkurang karena setan-setannya dibelenggu gitu. Jadi jangan salah, ntar kalian kira kan nggak ada namanya Ramadan kok setan masih berkeliaran. Itu sebenarnya masih ada gitu teman-teman ya. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Cuma tadi aku kayak dengar suara-suara aneh gitu. Ini saya agak bingung nih sebenarnya teman-teman. Muka saya kayak muka polos, tapi sebetulnya saya menyimpan rasa takut yang lumayan. Ada orang di luar?
jalan tuh teman-teman. Saya masih berusaha untuk tetap tenang, rileks supaya nggak inilah teman-teman, nggak buyar ya. Ada orang di luar? Tuh, denger nggak suara ranting jatuh? Kalian bisa bayangin nggak sih rasanya camping sendirian kayak gini? Ngintip dikit teman-teman. Gelap nih kayaknya, nggak ada siapa-siapa deh. Coba. Akhirnya kamera aku coba adepin keluar, ngelihat sikonnya di luar ya. Di samping tenda ya. Sebenarnya mau keluar takut Takutnya teman-teman. manusia gitu loh. Mau keluar takut, ini masih takut. Allah Akbar. Nah, ini teman-teman, ini nih yang bikin saya panik nih. Ada kayak dari luar tuh tangan yang kukunya tajam tuh, besar. Dia tuh kayak nyakar-nyakar gitu loh teman-teman. Ini yang bikin saya kayak udah mulai, aduh, ini nggak main-main nih kayaknya nih. Ini manusia apa bukan gitu kan. Cuman saya lagi nyoba untuk memastikan ulang, takutnya manusia. Tapi kalau manusia kok kadang muncul, kadang hilang. Terus pas saya cari di sekeliling kok nggak ada gitu teman-teman. Tuh. Tuh. Nah, kalian tahu nggak doa apa yang saya baca? Jadi saya baca doa A'udzubikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainin lamah. Itu doa untuk perlindungan ya, zikir pagi petang. Dan dia tuh mulai ngamuk pas saya lagi baca doa itu teman-teman. Dia mulai ngamuk dan di situ saya mulai sadar, waduh ini kayaknya bukan manusia. Ini bukan manusia dan ini ketika camping pertama ini memang saya belum kenal sama Aleta, belum mengenal Aleta dan belum ada Aleta ya gitu. Itu masih jauh banget. Makanya pas saya pastiin ulang, kayak kedetek sama saya visual tentang sosok ini. Itu berbulu, kemudian bertaring, matanya hitam tapi bisa berubah jadi merah kalau dia lagi marah gitu kan teman-teman. Dan badannya besar teman-teman, besar, nauzubillah min dzalik ya. Dan di situ saya mulai buyar. Dan saya ngerasa kayaknya, waduh ini kayaknya dia ngasih bocoran saya nih bahwasanya ini loh ada gue di sini, lu nggak takut sama gue gitu kan. Jadi saya kesannya kayak, ya Allah, ini mesti gimana nih ya Allah gitu kan. Itu pun saya belum dapat bekal yang cukup ya saat itu ya untuk menghadapi sosok yang sinerginya memang, energinya memang besar banget kayak si ini. Jadi kira-kira gimana? Kalian udah tahu belum komenannya apa? Nah, jadi sosok yang mengganggu saya ini sebetulnya teman-teman, ini sosok genderuwo teman-teman. Sosok genderuwo nih ya. Dan jenis sosok ini memang dia tuh seperti siluman ya, memiliki energi yang wow, lumayan lah ya. Dia bisa menggerakkan benda, mengganggu, bahkan dia bisa menyetubuhi manusia, itu bisa teman-teman. Dan itu jenis-jenis sosok semacam ini yang memang bisa melakukan itu. Kalau jenis-jenis kayak kunti, pocong gitu-gitu, dia masih energinya masih kecil ya teman-teman, nggak sebesar si genderuwo ini teman-teman. Makanya itulah yang ditakutkan kalau camping sendirian, pas lagi lengah gitu kan, ketemu sosok macam model begini. Apalagi ini kali pertamanya camping dan saya diganggu sama sosok ini. Tuh teman-teman, kita lanjut ya. Nih teman-teman, ini saya panik teman-teman. Sampai semua saya sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan musibah ya, betul musibah untuk saya itu kan, bukan hanya untuk orang meninggal. Dan suara geramannya kayak
Oh, kayak gitu. Serem banget ya sih? Coba kalian bayangin kalau ada di posisi saya. Ini yang bikin jantung saya makin dak dikduk. Aduh, nggak tahu ini antara hidup dan mati nih kayaknya gitu. Nggak tahu bisa selamat nggak nih dari sosok ini. Tuh teman-teman. Pokoknya pikiran saya gimana caranya cepat subuh aja. Biar apa? Biar cepat balik gitu teman-teman ya. Maklum ya masih mental tempe dulu ya. Kita lanjut lagi. Kukunya tuh panjang banget. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini saya udah buyar teman-teman. Nggak tahu saya harus ngapain lagi. Udah bingung gitu. Aduh, merinding teman-teman. Kayaknya dia sadar deh kita lagi ngebahas dia ya. Asli ini merinding parah. Nih, kayak ada di studio ini kayak ada kecium aroma ini teman-teman ya. Tuh, tiba-tiba kayak kecium aroma Kamboja tuh teman-teman. Di studio ini memang ruangan studio saya gelepin ya teman-teman ya, sengaja gitu kan. Dan kalian tau gak sih biasanya khasnya itu kalau wowo memang aroma Kamboja, terus ya itulah semacam itulah teman-teman. Ini kayaknya ya sosoknya peka gitu. Oh, gue lagi diomongin nih, kayak gitu teman-teman. Tuh, wanginya wangi Kamboja. Allah. Oh, belum. Ya Allah. Ya Allah, teman-teman. Setan apa manusia itu? Ada suaranya teman-teman di luar. Nah, suaranya kenceng banget. Ini aku mulai beraniin untuk cek ya teman-teman keluar. Kira-kira tuh. Ini di belakang beringin pas loh. Astagfirullah, tadi tenda aku bergoyang. Gak ada orang teman-teman. Depan cuma ada lampu. Depan tuh. Tadi aku lagi ngarahin ke belakang ya. Tiba-tiba kayak ada suara ranting jatuh kenceng banget yang nimpuk belakang tenda aku, dan itu yang bikin aku kaget, ceduk gitu kan. Tadi sempat juga aku sorot di beberapa sudut, itu nggak nampak teman-teman, nggak ketangkep sosoknya apa gitu kan. Memang terkadang jahilnya dia tuh gitu teman-teman, nggak semudah itu untuk ditangkap kamera itu. Pas yang keduanya lagi, ini kan udah mulai adem dikit gitu kan. Tapi ada nih kejadian lagi nih, kita lihat lagi. Aku tutup aja tendanya nih teman-teman. Ada yang lempar. Ini aku sebenarnya mau nangis. Ada yang lempar. Belakang. Aduh, kayaknya salah deh ini bikin di belakang beringinan gede begini. Ini udah nggak fokus lagi. Ini udah detik-detik kayak, ya Allah tolong gitu, cepet subuh, pengen cepet pulang gitu kan. Karena jantung udah kayak senam jantung, jeduk. Ditambah pas di bagian ini nih. Nah, tadi pas saya lagi nengok, toet. Kalian tahu nggak? Saya ngelihat sosok yang berbeda, dan ini kelihatan di mata saya, tapi bukan dia. Ada nih sosoknya. Ini memang saya udah sengaja ngegambar ya. Nih teman-teman, ini sosok ya bisa dikatakan kayak suruhan dia lah.
Dan dia tuh punya lidah yang kayak belah dua gitu lidahnya. Lidahnya tuh lancip tapi bisa ngebelah dua gitu kayak ular gitu teman-teman. Dan giginya memang tajam-tajam banget, tajam kayak gigi buaya kayaknya teman-teman ya. Nah terus matanya tuh kayak kosong gitu, kayak gelap, kayak nggak ada matanya gitu. Dan dia nggak punya hidung teman-teman. Tuh ya. Sekilas kalau misalkan dilihat itu mirip kayak manusia sekilas, tapi aslinya pas kita perjelas nih, toet, wajahnya tuh serem. Makanya tadi pas saya nengok nih sebelah kanan kan, ngecek pakai kamera, itu saya terkejut gitu, kaget. Karena apa? Tiba-tiba dia nongol, saya pikir manusia kan. Gak taunya pas saya jelasin lagi, perjelas, waduh, kok gak ada matanya gitu kan. Mana lidahnya menjulur gini tuh. Bayangin aja loh kalau lidah bercabang kayak gimana sih, kayak ular gitu, serem banget, seret gitu. Ini sosok yang ternyata berkolaborasi sama si Wowo itu tadi untuk ganggu saya teman-teman. Ini apa lagi tuh teman-teman? Parno. Nah, ini mulutnya emang lumayan lebar nih kalau misalkan kalian perhatiin ya. Lebar banget. Lebar pokoknya. Kita lihat lagi ya. Aduh, ada yang lempar teman-teman. Tuh, coba lihat. Samping ada nggak? Saya masih penasaran. Masih saya coba untuk perjelas. Tuh. Saya tengok kanan. Ada suara lagi. Ada suara. Kok ada suara lagi? Kok ada suara lagi? Saya buru-buru aja cepet nih tutup tenda gitu. Takut soalnya teman-teman. Jangan takut. Astagfirullahaladzim. Kenapa dahsyat banget ini? Jadi memang ada sumber suara menggeram, cuman dia nggak wujud itu yang bikin saya panik tuh teman-teman. Aja ini kan sendirian, kaget gitu loh teman-teman, bukan takut, kaget. Nggak, sebenarnya saya takut juga sih teman. Bohong dia nih. Jadi memang gimana ya perasaannya ketika kita udah kaget ditambah semi takut gitu kan. Campur aduk rasanya. Jadi ya itulah, jangan percaya dengan mimik wajah saya saat itu maksudnya. Waktu itu lagi berusaha untuk membuat netral aja, ngerileksin badan biar nggak terlalu tegang dan berusaha untuk tetap sok cool aja. Tapi apalah daya, tetap takut teman-teman ya. Itu manusia apa bukan gitu ya? Tuh. Berarti enggak? Ini kenceng banget ya teman-teman. Dia berusaha untuk mukul-mukul arah tenda tuh, dan itu bikin saya makin panik, buyar. Emang energinya besar sih teman-teman. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Oh, Allahumma. Tuh. Nah, jadi pas saya udah ngerasa kayak aduh nggak kuat nih badan, udah mulai lemah gitu ya teman-teman, lemes gitu. Jadi saya memutuskan untuk nyetel murotal ya, surat Al-Baqarah, dan ini kita lihat nih reaksinya nih. Ya Allah. Astagfirullah. Aduh. Manis nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Nah, ini mulai sejuk, mulai sunyi.
gangguan yang intens tadi mulai mengurang. Tapi saya masih ngerasain di sekeliling tuh ada kayak ini loh, apa sih ya, jejak kaki yang nyeret. Ini saya coba cek lagi, dan ini teman-teman kalian bisa lihat itu kondisi barang-barang saya udah berantakan banget. Kayak lampu yang ada di luar, kompor itu udah mental, nggak tahu arahnya kemana. Ini karena ulah dari sosok itu ya teman-teman, dan ini emang bener real dahsyat ya, luar biasa banget. Saya cross check lagi kiri kanan. Kenapa nggak ada wujudnya ya? Saya masih cari-cari nih wujud sosok ini, tapi nggak nampak. Tuh, saya shoot ke arah atas. Nggak ada. Apa nggak ada? Sebelah kanan saya cek juga. Pohon-pohonan. Udah hilang. Udah mau pagi soalnya teman-teman. Jadi memang Masya Allah luar biasa ya keutamaan Al-Quran itu. Pas tadi saya udah nyetel murotal, itu gangguannya emang benar-benar berkurang, dan kemudian ini kayak udah energinya agak jauh gitu. Jadi mulai agak tenang, dan di situ saya mulai, waduh, kayaknya udah mulai ini nih, adem nih gitu kan. Soalnya nggak ada gangguan-gangguan yang sedahsyat tadi gitu. Suara petir teman-teman, ini lagi hujan deras. Astagfirullahaladzim, kita nggak boleh takut teman-teman. Manusia itu derajatnya lebih tinggi daripada jin ya. Itu semua. Dengar nggak? Udah orang-orang udah pada ngaji tuh. Ya, jadi emang saya udah ngedengar suara orang-orang tadarusan lebih banyak lagi ya. Apalagi di atas gunung kan, jadi dia makin kedengeran tuh. Ya. Udah mana nyamuknya banyak banget lagi. Ya. Oke, jadi ini aku udah berani keluar tenda ya teman-teman ya. Setelah dengar banyak orang tadarus. Karena ini kayaknya juga udah mulai pagi nih, waktu-waktunya sahur nih. Ya walaupun waktunya sahur tetap aja ya masih merinding-merinding sedep gitu kan. Saya mulai cek lagi kanan kiri sekeliling, kira-kira masih ada nggak nih setannya. Ya. Nih. Ya Allah, diberantakin anak-anak masak aku cuy. Kasar banget ya, jahil banget. Untung aja lah, kotor semua dia jadinya. Tumpah, kan? Tumpah nggak tuh? Maaf teman-teman, agak refleks teriak. Jadi teman-teman, ini kondisi di luar. Nih, pohon segede ini nih. Ya wajar aja. Tahu, penunggunya jahil banget. Jadi serem banget. Bentar lagi udah azan. Tuh, lihat ya, kita teman-teman, kalian ngeliat nggak tadi di serabut yang di dalam itu rantingnya kayak gerak itu, akarnya kayak seret gitu. Nah, sebetulnya saya ngelihat ada sosok nenek-nenek rambut panjang dan warnanya putih teman-teman di balik serabut itu. Nah, itu sekelebat ya dia lewat dan cepet gitu hilangnya, tak gitu kan. Cuman saya berusaha untuk nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa gitu kan, untuk tetap positif lah pastinya. Nah, dan ini pun saya berpikir udah mau ini azan gitu kan, saya prepare untuk cepet sahur. Nih saya coba untuk muterin pohon beringin. Ini saya puterin ya pohon beringinnya. Di sekeliling saya memang nggak ada orang teman-teman, cuman saya sendiri. Ini pohon beringinnya memang besar banget teman-teman. Itu lampu tenda saya ya di situ. Yang di atas. Penerangannya agak terbatas teman-teman ya. Udah nggak ada siapa-siapa teman-teman. Oke teman-teman, aku mau siap-siap untuk sahur dulu ya. Oke. Udah aman.
Nah teman-teman, alhamdulillah aku udah kelar sahur. Oke, teman-teman, jadi tadi kan udah selesai sahur ya, dan sekarang ini aku percepat di menit yang kondisinya udah pagi hari ya. Alhamdulillahnya selamat ya, masih bisa pulang dengan selamat gitu teman-teman. Dan ini aku udah prepare untuk pulang. Dan kalian tahu nggak sih ada kejadian yang menjanggal di sini? Kenapa? Karena ternyata aku pulang tuh nggak sendiri teman-teman. Serius, aku pulang nggak sendiri, demi Allah. Kenapa? Karena aku ngerasain beberapa kayak gangguan gitu, mulai dari sering bermimpi buruk, kemudian barang-barang di rumah aku tuh sering bergerak teman-teman, sering gerak sendiri gitu kan. Terus pas aku lagi berpergian nih naik mobil nih, cuman sendiri, itu berasa kayak ada yang duduk juga di dalam mobil tuh teman-teman. Pokoknya banyak banget gangguan-gangguan itu, sampai sering rep-repan. Jadi pas aku tidur, kok di jendela itu kayak ada yang ini ya, apa sih, tangan besar tuh kayak berusaha untuk menggaruk atau kayak mau nyelakain aku gitu kan teman-teman. Nah dari situlah teman-teman saya mencari solusi. Ini kayaknya nggak bisa kalau misalkan terus-terusan begini, apalagi kan aku bakal lebih sering untuk solo camping. Nah jadi itu yang membuat saya untuk mencari cara atau berusaha gimana caranya nextnya itu biar saya bisa tetap camping tapi dalam keadaan yang aman dan saya punya bekal yang cukup. Makanya ini saya kasih tahu ke kalian sedikitnya ya, sedikit aja. Saat itu saya memang tawasulan gitu kan, tirakat, dan sempat mendapatkan visual atau gambaran dari leluhur bahwasanya untuk mengatasi ini saya bisa pakai metode dengan cara contohnya perantaranya tasbih. Makanya kenapa saya sebut tasbih karomah gitu. Tasbih ini memang ibarat masakan yang memang sudah diracik sedemikian rupa supaya rasanya itu terbentuk gitu teman-teman. Jadi ibaratnya seperti itu. Makanya saya dapat nih yang namanya tasbih karomah untuk pembentengan itu tadi teman-teman. Mungkin dari kalian juga udah beberapa ada yang punya ya tasbih karomah dari saya, dan alhamdulillah udah banyak yang terbantu juga ya, karena dari sebagian kalian ada yang terkena gangguan sihir, santet, dan semacamnya. Nah itu awal mula perjalanan saya teman-teman untuk mencapai di titik sekarang ini. Dan lanjut ke yang tadi ya, perihal gangguan itu tadi, memang si jin, si babu ini, sebut saja si babu ya, si babu dengan si wowo ini ya, ini memang dia itu merasa terganggu dan merasa kayak tertantang gitu. Berani-beraninya sih lu sendirian datang ke sini gitu, ibaratnya gitu, ini wilayah gue loh gitu kan. Makanya dia berusaha untuk mengganggu saya terus menerus sampai pulang ke rumah pun diganggu gitu kan saat itu. Tapi untungnya karena dia juga sih saya bisa belajar gitu untuk pembekalan lagi lebih dalamnya lagi gitu teman-teman. Nah jadi memang tidak saya sarankan untuk teman-teman bercamping sendiri ya di lokasi-lokasi seperti itu, apalagi kalian belum punya bekal yang cukup mungkin gitu. Kalau misalkan mau camping ya ajak teman-teman kalian atau orang tua atau saudara kalian, jangan sendirian seperti saya ya, karena takutnya terjadi hal-hal yang tak diinginkan itu teman-teman. Contohnya seperti saya tadi itu. Ini lumayan lama loh. 1 minggu loh saya tuh diganggu sama sosok ini. 1 minggu. Makanya prosesnya juga nggak mudah gitu kan untuk pembersihan tuh. Itulah ketika kita datang ke tempat-tempat yang negatif dan memiliki energi yang wah seperti itu, pasti kita akan kena dampaknya, cipratannya itu teman-teman. Makanya kita dianjurkan kalau misalkan mau tidur juga berwudu gitu kan, diperkuat juga ibadahnya teman-teman ya. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita gitu. Oke teman-teman, mungkin sudah cukup ya kali ini reaction videonya plus sharing juga ya sedikit-sedikitnya ke kalian. Dan sampai bertemu di next video. Oke? Don't forget to like, comment, share, dan subscribe teman-teman biar channel ini makin maju. Oke, saya pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.